Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nurfitri, NIM 1804564. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas geografi regional dunia kontemporer, itu yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Rahmaneli MPD, di mana kali ini saya akan membahas mengenai regional New Zealand atau Selandia Baru yang biasa kita sebut. Itu berkaitan dengan bagaimana kegigihan Selandia Baru dalam penanganan kasus COVID-19. Berikut adalah peta dari negara New Zealand sendiri. Yang pertama kali yang akan kita bahas yaitu mengenai profil negara Selandia Baru, di mana untuk Selandia Baru sendiri bentuk pemerintahannya itu adalah monarki konstitusional. Kemudian letak astronomi Selandia Baru sendiri terletak di antara 29 derajat lintang selatan sampai 53 derajat lintang selatan, dan 165 derajat bujur timur sampai dengan ke 176 derajat bujur timur. Untuk kepala negara sendiri itu Ratu Elizabeth II atau Ratu Britania Raya sejak 6 Februari 1952. Kemudian diwakili oleh Gubernur Jenderal Damai Patricia Reddy pada 28 September 2016. Sedangkan untuk kepala pemerintahan sendiri itu dipimpin oleh Perdana Menteri Jacinda Ardern pada 26 Oktober 2017 sampai dengan sekarang. Dan untuk ibu kota Selandia Baru sendiri itu adalah Wellington. Kita lanjut ke bagaimana kondisi COVID-19 di Selandia Baru. Nah, sebelum kita membahas bagaimana COVID-19 di Selandia Baru, alangkah baiknya kita mengetahui apa dulu itu COVID-19 atau coronavirus. COVID atau coronavirus sendiri adalah berdasarkan World Health Organization atau WHO, coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Dari data situs web WHO menyatakan bahwa beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, kemudian Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS, yang coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan di Cina dahulu, karena pusat dari coronavirus ini sendiri itu berasal dari Wuhan. Nah, pada bulan Desember 2019, COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh Indonesia, termasuk juga di Indonesia. Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terinfeksi virus ini. COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 ini batuk, bersin, ataupun berbicara. Orang dapat terinfeksi COVID-19 jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus ini sendiri. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, memakai masker, serta mencuci tangan. Nah, bagaimana sih kondisi COVID-19 di Selandia Baru atau di New Zealand ini sendiri? Jadi, Selandia Baru adalah salah satu negara yang paling berhasil melawan coronavirus disease atau COVID-19. Banyak faktor yang menyebabkan kemenangan negara ini dalam mengalahkan COVID-19. Selandia Baru menerapkan strategi eliminasi yang membawa hasil yang paling efektif untuk menangani kasus COVID-19 ini sendiri. Perdana Menteri Jacinda Ardern menetapkan target melandaikan kurva akibat infeksi COVID-19 secara ambisius, menghapus virus tersebut secara menyeluruh dari negaranya. Ia belajar dari keberhasilan beberapa negara Asia yang menerapkan strategi eliminasi seperti Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, Taiwan. Ia yakin bahwasannya ia mampu memenangkan pertarungan dalam melawan COVID-19 ini sendiri. Negara yang berpenduduk sekitar 5 juta orang ini terdapat 1.500 orang yang terinfeksi. 20 orang diantaranya meninggal dunia. Sejarah memberi pelajaran penting bagi Perdana Menteri Jacinda Ardern sendiri. Ia belajar dari pengalaman masa lalu pula. Eliminasi adalah strategi yang diakui keberhasilannya.
dan untuk pengendalian penyakit menular seperti campak dan juga rubella. Ini merupakan alasan utama Perdana Menteri Ardern memutuskan penerapan strategi eliminasi. Selandia Baru mencatat kasus pertama infeksi virus corona sendiri itu pada 28 Februari 2020 di mana sedang marak-maraknya kasus corona terjadi di Wuhan atau China. Pertarungan negara ini dalam melawan corona dimulai dengan keputusan besar yang diambil Perdana Menteri Ardern untuk menutup perbatasan pada tanggal 19 Maret dan dengan cara melarang semua perjalanan masuk ke negara Selandia Baru atau ke negara New Zealand ini, kecuali orang-orang tertentu yang memiliki izin masuk untuk masuk ke Selandia Baru. Per tanggal 1 Maret 2021 didapat bahwasannya data harian COVID-19 di Selandia Baru itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Tertanggal dari 2 Juni tahun 2020 hingga Maret 2021 itu kasus baru hanya ada 4 dan rata-rata per 7 hari hanya ada 3 orang yang terinfeksi COVID-19. Kemudian bagaimana rincian kasus COVID-19 di dunia, itu Selandia Baru sendiri menempati peringkat pertama dalam kasus terkecil karena langkah-langkah eliminasi yang dilakukan oleh Perdana Menteri tadi menempatkan Selandia Baru pada peringkat pertama dalam kasus terkecil di dunia dalam hal coronavirus atau COVID-19. Nah, bagaimana sih rahasia keberhasilan pencegahan COVID-19 di Selandia Baru? The Lowy Institute, sebuah lembaga yang berbasis di Sydney, New South Wales, Australia, membuat peringkat kinerja negara-negara dalam menangani pandemi COVID-19. Selandia Baru ada pada urutan pertama. Lembaga tersebut membuat peringkat 98 negara dalam menangani pandemi virus corona melalui publikasi yang berjudul COVID Performance Index. Adapun Indonesia sendiri kita menduduki peringkat 85 terpaut satu peringkat di atas India dalam pencegahan COVID-19. Nah, apa-apa aja sih langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Selandia Baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ardern untuk menangani kasus COVID-19 sendiri? Yang pertama itu adalah pembatasan aktivitas sejak dini, kemudian sistem peringatan 4 tahap, kemudian selanjutnya melarang perjalanan internasional, yang keempat itu komunikasi yang efektif kepada seluruh masyarakat dan warga negaranya, kemudian pelacakan dan kepatuhan publik. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah pembatasan aktivitas sejak dini, di mana negara dengan populasi 5 juta penduduk ini dikatakan berhasil karena mampu menekan angka kematian sejak awal COVID-19 menyebar. Berbulan-bulan 0 kasus. Selandia Baru melaporkan kasus terbaru COVID-19 sejak Maret 2020 lalu. Kemudian pemerintah Selandia Baru menetapkan aturan tegas mengenai penutupan, perbatasan, dan lockdown. Meski kala itu baru tercatat hanya 102 kasus di Selandia Baru, masyarakat menjalani aktivitas tanpa kerumunan. Kebijakan ini tidak lepas dari peran Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, di dalam memutus rantai COVID-19 sendiri. Kemudian itu adalah langkah kedua, sistem peringatan 4 tahap. Pada akhir Maret 2020 lalu, untuk mempersiapkan publik mengenai situasi yang berubah dengan cepat, pemerintah Selandia Baru memperkenalkan sistem peringatan 4 tahap, di mana sistem peringatan ini ditunjukkan untuk mengelola dan meminimalkan risiko penyebaran COVID-19 di Selandia Baru. Sistem ini membantu orang-orang memahami tingkat risiko saat ini dan batasan yang secara hukum harus diikuti guna mencegah COVID-19 menyebar di negara Selandia Baru. Adapun keempat tahap itu meliputi tahap persiapan itu pada level 1, kemudian pada level 2 ada tahap pengurangan, kemudian level 3 itu ada pembatasan, dan terakhir level 4 itu langkah lockdown. Sistem ini mulai dari level 2 karena pada 25 Maret itu sudah naik ke level 4 sehingga Selandia Baru melakukan lockdown nasional dan hanya perjalanan penting saja yang berjalan dan semua orang diminta untuk tetap tinggal di rumah dalam melaksanakan seluruh kegiatan. Kemudian pada tahap atau langkah ketiga itu pemerintah melarang perjalanan internasional. Selandia Baru sendiri menerapkan pelarangan perjalanan internasional sejak pertengahan Maret 2020. Perdana Menteri Ardern dengan tegas menutup perbatasan Selandia Baru sampai seluruh masyarakatnya menerima vaksinasi dan terlindungi dari yang namanya COVID-19.
Selandia Baru hanya akan benar-benar kembali normal ketika ada tingkat normalitas tertentu di belahan dunia lainnya juga, ujar Perdana Menteri yang dilansir dari The Guardian pada Selasa 26 Januari 2021. Untuk perjalanan internasional, beberapa warga negara asing mendapatkan pengecualian untuk masuk kembali ke Selandia Baru. Pengecualian itu hanya jika mereka memiliki keahlian khusus yang tidak dapat ditemukan secara lokal, anggota keluarga, atau memiliki pasangan dari warga negara Selandia Baru. Kemudian langkah yang keempat adalah komunikasi yang efektif. Berbeda dengan negara-negara yang mendeklarasikan perang melawan COVID-19, pemerintah Selandia Baru memberi pesan kepada negaranya atau warga negaranya untuk bersatu. Dilansir dari BBC, dalam komunikasi publiknya, Perdana Menteri Ardern telah berulang kali menyebut 5 juta tim kami. Artinya, ia memberi apresiasi kepada atas kerja 5 juta warga Selandia Baru dalam penanganan COVID-19. Karena dia telah mengkomunikasikan dengan jelas arah kami dalam menghadapi peningkatan jumlah kasus. Ketika Jacinda Ardern mengatakan kami akan lockdown, orang-orang mengerti mengapa. Jadi setelah diumumkan oleh Perdana Menteri, semua warga negara itu memang di lockdown dan mereka beraktivitas semuanya dari rumah. Kemudian yang terakhir itu adalah pelacakan dan kepatuhan publik. Jadi selain pembatasan kegiatan yang ketat, Selandia Baru juga menerapkan pelacakan kontak atau kontak tracing. Ketika kasus pertama COVID-19 terkonfirmasi di Selandia Baru, pemerintahnya melakukan 10.000 tes sehari. Melakukan tes mengenai siapa yang teridentifikasi terserang COVID-19, siapa yang tidak gitu. Jadi pelacakan kontak berguna untuk mengetahui siapa saja yang berinteraksi dekat dengan penderita COVID-19. Kemudian meminta mereka untuk isolasi diri, dan karena kebutuhan warga Selandia Barulah juga berperan besar dalam keberhasilan penanganan COVID-19 di New Zealand sendiri. Mereka benar-benar melibatkan pikiran dan hati penduduk untuk melakukan hal yang tidak terpikirkan, mengatakan pulang dan tinggal di sana selama bagian terbaik dari 6 minggu. Kata si epidemiolog ternama dari Selandia Baru, Michael Baker, yang dilansir dari BBC mengenai bagaimana keberhasilan penanganan COVID-19 di Selandia Baru. Selanjutnya itu adalah bagaimana strategi eliminasi kunci sukses Selandia Baru tekan kasus COVID-19. Jadi Selandia Baru itu menerapkan strategi eliminasi secara resmi pada 23 Maret 2020 dibanding dengan pendekatan mitigation dan suppression yang digunakan di sebagian besar negara-negara barat. Eliminasi dapat meminimalkan efek kesehatan dan memungkinkan pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi lebih awal. Strategi eliminasi membutuhkan beberapa kondisi, seperti kontrol pembatasan yang sangat efektif, melakukan pelacakan kontak dan karantina, dan pengujian dan pengawasan tingkat tinggi, serta penguncian untuk memadamkan penularan virus. Kebijakan Go Hard, Go Early itu Dunsan pada 2020 diberlakukan dengan mengadopsi penguncian negara paling ketat atau strict test lockdown sampai 4 tingkat setara dengan state of emergency atau atau kedaruratan yang sangat darurat gitu. Sebenarnya untuk strategi eliminasi sendiri itu tidak mudah karena keberhasilannya ditentukan oleh banyak faktor. Yang pertama, untuk memastikan keberhasilannya, elemen-elemen penting yang harus diperhatikan dari strategi eliminasi untuk COVID-19 meliputi kontrol perbatasan dengan karantina ketat tetapi berkualitas tinggi bagi wisatawan yang datang. Kemudian mendeteksi kasus cepat dengan cara melakukan identifikasi melalui pengujian secara luas, diikuti oleh isolasi yang cepat dengan pelacakan kontak individu dan secara cepat dapat melakukan karantina. Kemudian meningkatkan kebersihan secara intensif seperti etiket batuk dan cuci tangan, dan penyediaan fasilitas kebersihan lainnya di area-area publik. Kemudian ada penjarakan fisik yang intensif. Yang kelima, strategi komunikasi yang terkoordinasi dengan baik untuk memberi informasi kepada publik tentang langkah-langkah pengendalian dan tentang apa yang harus dilakukan jika tidak sehat, dan untuk memperkuat pesan-pesan penting untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah COVID-19. Nah, apa aja sih faktor pendukung keberhasilan strategi eliminasi yang dilakukan oleh
pemerintah Selandia Baru dalam menangani kasus COVID-19 itu ada faktor geografi, kemudian faktor kepemimpinan dan tata kelola negara atau dari governance-nya. Jadi, faktor dari kepemimpinan ini termasuk diwakili oleh Perdana Menteri Jacinda Ardern tadi. Beliau memang bertekad dan bersatu dengan warga negaranya untuk mengatasi kasus COVID-19 di Selandia Baru sendiri. Kemudian itu ada faktor sosial dan ekonomi, bagaimana tantangan menuju Orangah Home. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.